kondisi yang terjadi. Nah, yang harus kakak pahami adalah di dalam era yang seperti ini, COVID-19 dan era post-normal nanti, itu akan terjadi yang namanya the four mega shift behavior consumer. Ya, jadi consumer behavior in COVID-19. Bahwa orang itu akan terjadi 4 hal ini nanti ketika kita masuk di era yang seperti ini. Yang pertama adalah, apa mega shift yang pertama? Stay at home itu merupakan lifestyle. Itu harus sudah mulai enjoy di rumah. Belajar, kuliah, ya, olahraga, kemudian playing, melakukan sesuatu yang enjoy di rumah. Ya, nonton, misalnya sahabat saya namanya dosen juga, dosen ilmu komunikasi namanya Bu Devi Wulandari. Apa kesenangan beliau di rumah? Nonton drama Korea. Nah, itu kan karena ternyata banyak inspirasi dari drakor yang dia dapatkan untuk sumber pembelajaran. Jadi kita harus sudah menikmati stay at home lifestyle. Bayangkan kuliah kita nanti sampai 2021 bulan Januari. Itu kalau negara mengatakan kondisi Indonesia clear. Fakta menunjukkan di media besar, 7 negara yang membuka akhirnya kembali menutupnya lagi, lockdown karena terjadi kasus terbaru yang mereka tidak duga. Jadi ini memang harus sampai vaksin itu ditemukan, maka nanti barulah orang bisa beraktiviti lagi secara vaksinnya belum ditemukan saat ini. Jadi stay at home menjadi lifestyle. Yang kedua nanti ada, Pak Erik, saya balik ya, ada yang nanti namanya empathic society, oke? Kemudian ada yang nanti namanya go virtual, dan ada yang namanya bottom of the pyramid. Saya ambil ke arah jarum urutan tidak apa-apa. Nah, mengapa stay at home menjadi lifestyle? Jadi kita biasa mengajar online dengan Zoom, kuliah umum kita pada pagi hari ini, kita enjoy, menikmati. Nah, bersemangat. Karena apa? Karena sebenarnya perbedaannya hanya masalah virtual atau luring. Tetapi secara makna, secara konten, kita bisa dapat banyak sekali sekarang. Bahkan kita bisa manfaatkan itu semuanya. Aktivitas kita mengisi seminar, kita kolaborasi Singapura, Malaysia, itu juga dengan menggunakan conference. Ya, kerjasama tetap berjalan. Perguruan tinggi luar negeri meminta student kita berpartisipasi untuk mengikuti seminar online mereka. Mereka juga join seminar kita. Ini eranya sudah masuk kepada ranah seperti itu. Bahkan kita juga bisa melakukan aktivitas kita merekam dengan aplikasi conference. Ya. Banyak tutorial, nanti kakak boleh ambil ya. Nanti Pak Erik boleh share PDF-nya di Zoom group chat, kakak boleh lihat di sini tutorialnya sangat lengkap sekali di sana. Atau kita memanfaatkan IG Live, kita belajar dengan orang lain bagaimana mendapatkan satu ilmu. Amikom itu hampir dalam 1 minggu ada 4-5 kali pembelajaran IG Live. Jadi orang muncul di sana, kakak boleh sharing terus dan memanfaatkan waktu secara maksimal. Bahkan dosen-dosen juga sudah mulai menggunakan podcast sebagai media pembelajaran, dan kadang tugas juga membuat podcast. Ya. Jadi kakak bisa mengaktifkan kondisi di situ. Sekarang masuk ke ranah yang kedua, namanya empathic society. Kenapa kita harus memiliki kemampuan empathic society? Sekarang kakak lihat ya, ini adalah satu video di mana seorang ayah mengajar anaknya tepuk tangan. Mungkin bagi kita tepuk tangan itu mudah ya, gampang aja gitu. Bukan sesuatu yang sulit. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Kadang dia fokus. Oke. Kadang dia nganggap itu hiburan. Ini mirip seperti anak teman saya, namanya Naura. Lucunya kayak gini. Ya, mirip. Nah, coba, lucu sekali. Kadang kalau kami rapat, ya, dia ikut nongol tiba-tiba. Sampai bikin ibunya nggak konsen kalau rapat.
Peserta rapat makin nggak konsen karena adanya baby di conference Zoom. Bubar semua yang serius, ya. Nah, sehingga kakak-kakak sekalian, ini namanya empathic society. Lalu apa yang kita lakukan pada empathic society ini? Menurut Pak Erik, nah, kita harus membangun karakter pribadi unggul ada 7. Yang pertama adalah berpikirlah positif. Kalau kita menyesali keadaan saat ini, mau marah gimana? Negara di seluruh dunia sudah kayak gini. Suka nggak suka, siap nggak siap, udah. Kita harus memasukkan energi positif dalam pikiran kita. Ini ada ilmunya, namanya ilmu reframing, ilmu ulang. Ilmu membingkai ulang itu adalah kita tidak mengubah kejadiannya, tapi kita mengubah sudut pandangnya. Jadi ini tidak akan bisa diubah. Contoh ya, kakak diputus atau kakak, ketika orang diputus atau ketika orang ditolak, kalau lihat wajah-wajah dari di sini kan sepertinya memang banyak wajah-wajah ketolak, ya. Oke, ini kita harus pahami, ya. Nah, ketika orang ketolak atau orang diputus, Anda tidak bisa mengubah bahwa Anda sudah diputus, bahwa Anda sudah ditolak. Anda nggak bisa mengubah itu. Walaupun Anda berharap semakin besar, aku pokoknya nggak mau kalau nggak sama dia. Pokoknya nggak bisa, kejadiannya itu memang sudah nggak bisa kok. Lalu bagaimana agar kita tetap positif? Ini namanya ilmu reframing, membingkai ulang. Kita tidak bisa mengubah kejadiannya, kita mengubah sudut pandangnya. Misalnya, Anda ketolak. Anda cukup 1 menit Anda sehat. Caranya gimana? Oh, sayang sekali. Sepertinya pribadi yang hebat ini memang bukan untukmu. Jadi kita enjoy aja. Nggak ada masalah gitu. Tapi nggak usah ngomong depan dia gitu. Jadi kita yang harus dalam hati aja. Oke. Akan aku tunjukkan 10 tahun yang akan datang. Nah, aku akan punya startup dengan nilai funding lebih dari sekian miliar. Maka kalau kakak nggak percaya, sering-seringlah nonton sinetron Azab, ya, Jalan Hidayah, Suara Hati Istri. Di situ nanti kakak baru sadar bahwa kehidupan itu mesti ada hikmah di balik itu mesti ada. Lihat aja lah. Nah, maka kita harus, memang bukan dia. Yakin enggak kakak? Ini Pak Erik mau tanya, yakin enggak? Kalau satu pintu ditutup, pasti akan dibukakan pintu yang lain untuk kita. Yakin enggak? Kalau Anda yakin, kasih tanda reaction, tanda tepuk tangan, apa tanda jempol di Zoom Anda. Coba, saya mau lihat. Yakin enggak bahwa ketika satu pintu tertutup, pasti akan dibukakan pintu yang lain? Yakin nggak? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa kita tidak sadar, tidak tahu ada pintu yang dibukakan untuk kita? Kakak yakin kalau satu pintu ditutup akan dibukakan pintu yang lain. Tapi mengapa kita tidak tahu kalau ada pintu yang baru dibukakan untuk kita? Alasannya adalah karena kita terlalu fokus sama pintu yang ditutup. Tidak move on. Maka move on. Udahlah, bukan dia gitu loh. Tapi kan dia yang terbaik. Fred, dia yang terbaik. Dia adalah mantan terindah, Pak. Kalau dia terindah, dia mantan terindah, dia mesti jadi suami atau istri. Mantan terindah itu adalah suami dan istri. Ya, suami atau istri itu mantan terindah, bukan mantan itu mantan terindahku. Itu namanya tidak move on. Udahlah, kalau nanti orang Anda berhasil, Kak, Anda akan kewalahan melihat begitu banyak orang yang suka sama Anda. Kakak nggak percaya? Pak Erik tunjukkan ya. Kalau kakak nggak percaya, saya tunjukkan.
Kakak lihat sekarang, di pusat-pusat perbelanjaan, kalau sebelum COVID dan nanti setelah COVID. Kakak lihat di pusat pembelanjaan, di toko, di mall, atau di tempat-tempat ramai. Lihat wanita-wanita yang cantik. Seperti Bu Devi atau Bu Rum. Lihat wanita-wanita. Kemudian Anda lihat laki-laki di sampingnya. Kayak apa? Ya kayak saya, Pak Akbarul Huda itu. Biasa-biasa gitu loh. Biasa-biasa aja suaminya. Tapi jangan lihat fisiknya yang biasa ini. Tapi potensinya yang luar biasa itu. Maka laki-laki itu dilihat potensinya. Maka pesan kepada adik-adikku yang wanita. Kakak-kakak yang wanita. Nanti kalau mencari calon pendamping hidup, cari laki-laki yang ganteng itu bukan karena wajahnya. Menurut Erik Adi Saputra, ganteng itu ada dua. Pertama, cari laki-laki itu yang cerdas. Kalau dia cerdas, dia ganteng. Kenapa laki-laki itu harus cerdas? Karena salah satu sifat wanita ingin dimengerti tanpa harus memberitahu. Kayak gimana? Mau tahu kalau laki-lakinya dikasih tahu aja. Paham nggak, Mas? Maksudnya apa ya? Nah, itu udahlah kalau ada yang lama mikirnya, udah langsung cut aja. Ini era virtual, ini era online. Itu koneksi harus lancar. Diajak ngomong, maksudnya piye? Apa? Ganti aja. Jadi cari laki-laki itu ya. Ini buat kakak-kakak yang ada di grup ini. Nih ada, namanya nomor induk. Ada Mbak Dwi, ada Lut, ada ini, ya ada Kak Rona. Oh bukan, ini host, beda. Ada, namanya kok, ini pendaftaran awal ya. Besok-besok tolong, nah baru pendaftarannya. Kalau kayak gini, aku bacanya jadi nomor. Misalnya 25538 Kak siapa namanya? Kak siapa? Kak Lut, Kak Lut. Kak Lut. Halo. Ya, boleh ngomong? Boleh ngomong? Boleh ngomong? Erik, coba aktifkan audionya. Halo. Oke. Lutfia, ya, oke. Kak Lutfia ya, Kak Lutfia. Kak Lutfia di mana posisinya? Di Jogja, Pak. Oh, tetangga. Oke, Jogjanya di mana, Lutfia? Di Jalan Kaliurang, Condong Catur. Condong Catur. Wah, deket ya. Baik. Kak Lutfia, ambil program studi apa? Di 3 manajemen. Oke, baik. Kak Lutfia, ini di frame berapa ini, Kak Lutfia sekarang? Di frame... Oh, frame 1. Dengan Pak Erik ya. Di sebelahnya Bu Devi, betul? Ya. Itu ada peserta itu namanya Devi Wulandari. Oh, ini dosen, bukan? Maaf ya. Nah, Kak Lutfia, ini pesan buat Kak Lutfia ya. Oh ya, Coach Rona, tolong ini karena Lutfia jadi contoh. Kan ya, nanti insya Allah setelah COVID-19 kita kuliah di Jogja. Kuliah nanti kondisi kondusif dan ada kuliah di Jogja. Dan biasanya Pak Erik sering mengadakan seminar bersama sutradara Battle of Surabaya. Film dan masuk nonton film Battle of Surabaya full, nanti kita masukkan sebagai peserta ya, bonus. Nah, karena interaksi. Yep. Ya, Lutfia ini pesan dari Pak Erik ya. Jadi kalau cari laki-laki pendamping hidup nanti, itu tolong cari yang cerdas. Cerdas itu artinya dia mengerti tanpa harus kakak kasih tahu. Oke. Mungkin dia tidak punya bunga, mungkin dia tidak punya hati, tapi dia punya hati yang setia. Dan ini tulus gitu loh, ini tulus gitu. Nah, pokoknya cari yang, nah, yang kedua Kak Lutfia, nanti kalau suatu saat nanti 5 tahun entah apa menikah, cari itu laki-laki itu yang punya komitmen hidup. Cari yang tangguh gitu Kak. Tangguh, nggak gampang menyerah. Contoh, baru online kuliah daring sampai jam 12 saja langsung update status. Abang lelah, Dek. Jangan cari. Oh, cari yang bersemangat tuh loh. Aku rapopo. Demi kamu apapun. Keadaan
aku akan hadapi. Wah, cari yang pokoknya tangguh dengan motivasi, dan itu nanti yang akan bikin kamu luar biasa bahagia. Jangan cari yang ganteng wajahnya saja. Pengalaman Pak Erik, lihat teman-teman yang dulunya ganteng waktu SMA mereka, waktu SMK, Madrasah Aliyah mereka ganteng, yang menikah, wanita yang menikah dengan laki-laki ganteng, akhirnya mereka menyesal, ternyata kegantengan itu hanya bertahan maksimal 20 tahun. Setelah itu ada yang perutnya tembem, dan ada yang pipinya tembem. Jadi jangan lihat wajahnya saja. Itulah risiko kalau hanya melihat gantengnya saja, tidak awet. Tapi kalau Kakak Lutfia suatu saat nanti menikah dengan laki-laki jelek, insya Allah dia awet selamanya, ya. Jadi memang jelek itu awet, gitu ya. Tapi yang penting kan hatinya itu baik dan punya potensi, gitu loh. Gitu ya, Kak Lutfia. Nah, Pak Erik mau tanya, kalau Kak Lutfia dihadapkan pada pilihan, suatu saat nanti akan memilih pendamping hidup laki-laki yang cemen dan atau laki-laki yang bersemangat dan kaya? Yang kedua, Pak. Oh ya, sudah dirasa begitu. Oke, ada pesan buat dari Kak Lutfia, apa yang dirasakan situasi saat ini? Dulu dari mana sekolahnya? Dari Anugerah Nusa Bangsa. Oke, terus kondisi sampai COVID dan setelah melihat kuliah umum kayak gini, apa yang sekilas Kakak rasakan? Rasanya sedih, soalnya belum bisa ketemu sama teman-teman baru. Ini Kakak seperti membuka harapan kepada laki-laki yang ada di sini. Ya, maka kita bersemangat ya, pokoknya kita bersemangat, pokoknya Kak Lutfia ya. Kakak tetap konsisten ya Kak dengan singlenya ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Kak Lutfia, terima kasih sekali ya. Nanti nanti Kak Lutfia didata. Tolong coach didata, selain sertifikat juga dapat tiket spesial nonton film Battle of Surabaya, bedah film sama sutradaranya. Kebetulan sutradaranya kakak kelas saya. Jadi insya Allah saya bisa bantu ya. Nah, kalau nggak bisa sutradaranya, lewat istrinya ya. Istrinya kebetulan saya juga ya. Oke. Baik, kakak-kakak sekalian. Pak Erik lanjutkan. Coach Rona kabari kalau Prof Yanto sudah masuk supaya saya bisa menyelesaikan waktu. Oke, ya, Pak. Siap, terima kasih. Yang kedua adalah kakak selama perkuliahan online atau kehidupan post normal, ya bergaya hiduplah bersih dan indah. Apa itu bergaya hidup bersih dan indah? Ya mandilah gitu loh Kak, mandi. Kuliahnya online kayak gini, yo tetap mandi gitu loh. Supaya kita itu tetap harum gitu loh. Ya, kita tidak bisa mengubah fisik kita, tapi kita bisa mengubah ekspresinya. Nah, itu dengan apa? Tadi itu. Yang ketiga, J, sehat jasmani dan rohani. Jadi secara batin kita sehat. Ada masalah? Gak apa-apa, aku rapopo. Dewasanya seorang laki-laki dilihat ketika dia menghadapi masalah. Ketika dia menghadapi masalah, langsung saya berarti Israel terus ini harusnya oke, ini sulit, tapi saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Daripada ya bisa sih neng angel wi Israel bisa sih, tapi sulit ini. Tapi carilah yang mengatakan, wah ini mungkin sulit ya, tapi bisa. Nah ini namanya secara batin jasmani dia sehat. Dan ketemu orang itu enjoy. Yang keempat, mampu menekan kecenderungan untuk menang sendiri. Sekarang ini eranya kolaborasi, ini eranya collabs. Ya, collaboration. Nggak bisa hidup sendiri di era kayak gini. Pak Coach Arif Akbaril Huda tadi udah nyampaikan, startup itu collab. Ya, dari mana-mana mereka. Kita ini harus banyakin teman, banyakin saudara, karena kita nggak tahu bisnis kita, pekerjaan kita, rezeki kita, bisa aja loh dari partner kita. Bahkan di antara itu, teman kita ada yang jadi suami. Teman saya itu keliling mana-mana, cari wanita sampai banyak negara. Ternyata tetangganya sendiri.
menikah. Kenapa dulu tidak pernah terlihat? Ya karena tidak ada benih-benih cinta. Cinta itu anugerah. Ya, walaupun kamu dekat kayak gini, kalau Tuhan itu nggak ngasih, nggak bakal. Nah, maka sekarang apa caranya? Kolaborasi supaya menemukan banyak ya inspirasi-inspirasi. Yang kelima, cobalah jujur. Ya, kata Sayyidina Ali, siapa laki-laki yang sejati? Sejati itu adalah laki-laki yang berani mengatakan inilah diriku. Jadi kalau Lutfia, kalau banyak laki-laki cuma ngomong, oh ini bapakku, ini ibuku, ini keluarga besarku, udahlah. Bapaknya pensiun, dia pensiun. Nanti orang tuanya bangkrut, dia bangkrut. Tapi carilah laki-laki yang berani mengatakan, inilah diriku. Kalau kau suka, sukai aku. Jangan bapakku. Beda usia, beda masanya. Gitu. Semua itu tidak sama. Jadi orang itu lebih baik apa adanya. Kayak suaminya Coach Rona, apa adanya. Bisnis apa adanya, besar. Ya, mobil apa adanya, bagus gitu loh ya. Kemudian dan lain-lain gitu loh. Jadi orang itu apa adanya lah. Mau makan apa adanya ada gitu loh. Mau ngajar apa adanya, Zoom-nya tersedia. Itu akan menikmati. Kenapa? Saya kasih contoh. Orang punya gaji 15 juta dengan orang punya gaji 3 juta. Bisa saja yang 15 juta itu tidak mendapatkan apa-apa dari gajinya, uangnya habis, ya. Banyak sekali pengeluaran yang kadang dia tidak perlu, perobatan yang begitu mahal. Orang yang 3 juta, kenapa dia masih bisa menabung? Karena orang yang 3 juta diberikan ketenangan. Yang 15 juta tidak diberikan ketenangan. Dia tidak tenang. Makanya ketenangan itu rezeki. Yang paling ideal adalah 15 juta tenang. Maka saya bilang istri saya, istriku, lebih baik kita punya penghasilan 15 juta sebulan dan kita bahagia daripada 5 juta tidak bahagia. Ya, jadi kita harus enjoy. Tapi berapapun itu, bahagialah. Gitu loh ya. Jadi apa wujudnya? Kita dikasih ketenangan. Gitu loh Kak. Ada ketenangan batin. Gitu loh ya. Yang keenam adalah selalulah menepati janji. Jadi kalau kakak berjanji kepada seseorang, komitmen. Nah ini dilihat pada komitmennya. Kalau tidak bisa, sampaikan. Kalau ragu, beri alternatif. Yang ketujuh, pegang amanah. Baca buku Pak Khairul Tanjung, Si Anak Singkong. Beliau dari Sibolga, Sumatera Utara. Beliau mengatakan, aku adalah akumulasi dari masa lalu. Jangan lihat saya yang sekarang. Punya Carrefour, punya Trans, punya bank, punya mana-mana. Tapi coba lihatlah, siapa Khairul Tanjung 40 tahun yang lalu. Siapa saya waktu dulu mahasiswa, anak miskin, mau bayar uang sekolah harus cari utangan, nggak dapat, menggadaikan kain sutra milik ibunya satu. Jadi loper koran, jadi tukang fotokopi, jadi penghubung teman-temannya dengan operator atau dengan produsen alat-alat dokteran gigi. Sulit sekali. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang mempercayai Pak Khairul Tanjung, akhirnya bisnisnya dimulai dari kepercayaan. Maka kakak ketika ingin sukses, peganglah kepercayaan dari orang lain. Apalagi itu kepercayaan dari calon mertua. Wah, itu harus dipegang itu. Pak Eri punya teman. Dia udah siap menikah. Bahkan undangan itu sudah siap. Desainnya sudah ada. Bagus sekali. Cuman dengannya yang belum ada. Sama tanggalnya itu belum ada. Nama dia sudah ada, tapi dengannya belum ditemukan. Ya. Nah, yang ketiga adalah go virtual. Go virtual itu data di Indonesia. Saya cari 2020 Januari kok belum ketemu. Mungkin yang internasionalnya ada, Indonesianya yang belum ada. Penduduk Indonesia itu sekitar 268 juta. Atau ada yang mengatakan 270 juta. Tapi hebat, nomor handphone yang aktif adalah 355 juta. Penduduknya 268, nomor 355 juta. Berarti masing-masing orang itu punya handphone bisa lebih dari satu. Dan ternyata setelah dicek, berapa banyak yang orang yang punya tadi, ternyata jumlah orangnya hanya 150 juta. Berarti orang itu lebih dari satu nomor. Ada yang konsisten dengan satu nomor, ada yang punya lebih dari satu nomor, bahkan bisa sampai 3 nomor.
Dan ternyata semuanya aktif di media sosial, dan yang lebih hebat lagi adalah media sosial yang lewat handphone ada sekitar 130 juta orang. Berapa jam orang online bukan menghabiskan waktunya untuk online? Ternyata ada sekitar 8,5 jam. 8,5 jam mereka online. Ini luar biasa sekali ya. Makanya kalau pembelajarannya tidak menarik, kadang-kadang orang bukan malah alasan untuk tidak join karena memang tidak menarik, karena kalau tidak online dia pasti online dengan YouTube, dia pasti online dengan Facebook, dengan Instagram, karena online itu sudah 8,5 jam per hari. Maka dalam dunia digital itu bukan hanya masalah niatnya, tapi dampaknya. Hati-hati hoax. Ada yang tidak jelas, ada yang kakak tanyakan. Kita punya WhatsApp group, manfaatkan. Ada yang tidak ngerti, tanyakan kepada orang yang jelas. Kalau orang yang tidak jelas, kamu dengan orang yang tidak jelas akan menambah ketidakpahaman. Maka kalau bingung, tanya kepada orang yang paham. Nah, coba kakak lihat. Kenapa sekarang eranya digital? Awal-awal mobile phone tahun 94 dulu, ya orang taunya itu hanya Motorola, Nokia. Inilah perkembangan dulu. Ya. Jadi banyak yang kondisi di sini. Nah, coba kakak lihat. Dulu Nokia itu megang pasar luar biasa. Ya, Motorola, ada Ericsson, Samsung itu dulu belum begitu tenar. Bahkan dulu Pak Erik punya handphone namanya Siemens. Zaman saya asisten, zaman saya masih kuliah dulu saya punya handphone Siemens. Ya, tapi Siemens itu tidak bertahan lama. Saya punya dulu handphone Samsung. Dulu masih biasa. Ya. Jadi kakak yang pakai Xiaomi, Oppo, Vivo, sabar, Anda belum ada di era ini, belum ada ini. Ya, iPhone itu belum ada, iPhone itu. Ini dulu yang megang pasar handphone. Apa pembelajarannya yang ingin Pak Erik sampaikan kepada kakak-kakak sekalian? Kalau kita tidak move on, yang terjadi adalah kita akan hilang dari peredaran. Nokia itu Kak, belasan tahun megang pasar, best selling phone. Ya, dia itu best selling bertahun-tahun. Siemens yang dulu kuat hanya tinggal nunggu urutan bulan. 2007 kuartal berganti sampai kuartal keempat Siemens hilang dari peredaran. Samsung kakak lihat mencoba naik, Nokia tetap bertahan di atas. Tapi yang lain-lain sudah mulai turun. Motorola turun. Sony, Ericsson. Ericsson dulu kata, iPhone masuk. Sesuatu yang beauty masuk. iPhone masuk. Nah, begitu iPhone masuk, pelan-pelan, apa yang terjadi? Kakak lihat, tahun 2011, kuartal keempat, akhirnya Samsung menyalip Nokia, dan tidak butuh waktu lama kakak-kakak sekalian, hanya cukup dengan 1,5 tahun, Nokia yang megang pasar belasan tahun akhirnya down, jatuh. Tidak kuat bersaing. Kakak tengok, Xiaomi masuk 2014. Nah, sebentar lagi teman-temannya masuk. Nah, Oppo, Vivo masuk. Nah, selamat ya, Anda lahir itu. Ini eranya. iPhone ya mencoba luar biasa dengan teknologinya. Nah, tetapi sempat ditinggal oleh Steve Jobs, salah satu pendirinya, akhirnya sempat kesalip sama Huawei. Nah, Huawei terus sekarang yang megang pasar 6 ini. Samsung, Huawei, iPhone, Xiaomi, Oppo dan Vivo. Ini luar biasa dan tidak ada jaminan yang lain akan terus bertahan. Ketika tidak move on, akan disalip. Bahkan Huawei itu sekarang sudah mengeluarkan handphone model terbaru karena terpending COVID ini aja. Itu handphone itu di ujungnya
Ya, kalau kakak lihat handphone terbarunya punyanya si Huawei tadi, itu di ujung sini ini ada lampu kecil gitu ya. Saya pikir itu center, ternyata bukan. Itu LCD projector. Jadi kalau disorot, orang nonton, ya, orang mau presentasi, itu tinggal pakai handphone itu tadi, disorot ke dinding, itu sudah jadi LCD projector. Anak-anak muda di Cina itu kalau kongko-kongko malam minggu mereka itu mereka jejerkan mobilnya, kemudian mereka nonton di tengah jalan. Ya, buka YouTube, mainkan video, lalu disorot pakai LCD-nya. Ini luar biasa. Jadi kalau suatu saat kita rapat, secara langsung itu bawa handphone, kasih tripod saja, itu sudah. Kita tinggal nonton aja. Kalau tidak ada tripod, ya minta lintang yang megangin sampai selesai. Nggak apa-apa. Ini sampai luar biasa sekarang teknologinya. Maka data is beautiful. Ya, kemampuan kita untuk melihat, kemudian mengkondisikan, harus memahami ini semuanya. Oke. Nah, kakak sekalian, sebagai penutup, yang adalah terjadi yang namanya bottom of the pyramid. Apa yang dimaksud oleh bottom of the pyramid? Bottom of the pyramid itu mengatakan bahwa teori Abraham Maslow bahwa kondisi saat ini adalah terjadi yang namanya terjun bebas. Dari kondisi self-actualization paling tinggi, esteem harga diri di posisi nomor 2, love and belonging, kebutuhan kasih sayang. Sekarang masyarakat kita sudah terjun bebas, aktualisasi dirinya, turun sampai pada tingkatan safety needs dan physiological needs. Kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan dasar keamanan. Orang pingin nyaman. Jadi orang sekarang kebutuhannya adalah sembako. Orang sekarang adalah kebutuhannya kuota. Kebutuhannya sekarang adalah bagaimana saya. Besok saya bisa makan apa? Besok ada bantuan apa enggak? Sudah terjun bebas. Faktornya adalah ekonomi. Nah, maka kita tengok. Orang itu kalau mau sukses, itu nanti dari awal ke atas. Dari bawah ke atas. Pertama harus lulus, itu adalah physiological needs. Secara sembako kakak aman. Secara makanan kakak aman. Kalau sudah aman, naik ke atas. Personal security, employment resources-nya harus bagus. Kesehatannya harus bagus. Safety needs. Kalau yang lulus yang kedua, maka masuk yang ketiga. Belonging. Jadi cari pacar itu, kalau lulus, physiological needs dan safety needs. Baru cari kekasih. Ini aja physiological needs-nya aja sudah hancur lebur kok mau cari kekasih. Makanya ketop terus gitu loh. Jadi kalau mau mencari friendship, relationship gitu, itu pastikan yang nomor 45 ini lulus dulu. Wanita itu tahu Kak, wajah-wajah sejahtera itu tahu. Mereka itu tahu ini wajah-wajah yang sukses itu tahu, oh ini masa Anda baru levelnya physiological need, mau mencoba mencari kekasih. Begitu jalan, temennya lihat ada bakso, rame, kayaknya enak. Bilang, Mas, kayaknya baksonya enak. Malah ngomong, ora, gitu ya ora. Enak deh, belas. Itu stik warungnya kayaknya enak, Mas. Ora, gak cocok. Sana burjo wae, aman. Jadi, ya kayak gini-gini tuh, pastikan lulus dulu. Ya, nah kalau sudah lulus, baru nanti naik belonging dapat, lalu harga diri esteem. Esteem itu harga diri. Makanya orang itu kalau sudah kadang-kadang sudah punya teman baik atau punya kekasih, itu gampang marah, gampang ngamuan, karena sudah ranahnya sini esteem. Orang itu kalau sudah punya kadang-kadang gangguan. Tetapi kalau dia sudah sampai pada zona paling atas namanya self-actualization, ini dia sudah potensinya sudah terlihat. Jadi kalau sudah masuk pada aktualisasi diri, orang itu sudah mulai lagi berpikir bagaimana saya dan orang lain. Nah, dia sudah tidak lagi ranah bagaimana hanya dirinya. Saatnya memikirkan orang lain. Saatnya COVID-19 ini bukan masalah kita. Yang online itu se-Indonesia, bahkan seluruh dunia, Kak. Bukan hanya kita. Yang kita khawatirkan apa? Ketika kita datang terlalu sering ke satu tempat, misalnya kejadian di Amikom ada satu suspek. Begitu ada satu suspek, semua akan ditelusuri. Siapa yang pernah dekatnya, dosen siapa yang dia pernah bimbingan. Orangnya Amikom bisa ditutup. Tidak ada aktivitas sama sekali. Kenapa? Karena ada yang suspek COVID. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Negara mengatakan kuliah online. Gubernur sudah mengatakan physical distancing, harus aktivitas belajar online. Maka kita coba berdamai dengan keadaan. Kita asah banyak potensi kita. Instagramnya dinaikkan, YouTube-nya ditambah channelnya. Ya, blognya ditambah kontennya. Kakak punya kemampuan apa? Diasah terus. Sabar 1 tahun.
nanti insya Allah setelah itu kita akan menemukan potensi yang luar biasa. Insya Allah nanti Lutfia juga sabar, tetap single dalam kondisi menunggu kakak-kakak yang lain di selama kuliah ketemu. Bedanya single dengan jomblo, kalau single itu punya potensi tapi tidak mau pacaran. Jomblo itu pingin banyak orang tapi nggak dapat. Itu namanya jomblo ya. Jadi ini harus dibedakan single dengan jomblo. Kalau aku single, aku mau tapi nggak mau. Tapi kalau jomblo itu memang berharap, tapi harapan itu tak dapat ya. Maka sebagai penutup, kata Lev Tolstoy, banyak orang berpikir bagaimana mengubah dunia, tapi hanya sedikit yang memikirkan bagaimana mengubah dirinya. Daripada ngurusin orang lain, daripada mikirin bagaimana orang lain, coba pikirkan diri kita, aktualisasi diri kita ditambahkan. Nanti dengan begitu, kita akan tergerak membantu lain juga sukses bersama kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kakak-kakak. Terima kasih atas kesempatan waktunya bisa silaturahmi secara online. Walaupun selama ini kita sudah ketemu di WhatsApp Group, sudah saling follow Instagram. Luar biasa promosi WhatsApp Group mempromosikan Instagram kakak-kakak sekalian. Ya, setelah ini jangan lupa kunjungi channelnya Beauty, kliniknya Rona, dan Telegramnya Rona Beauty. Anda akan mendapat sesuatu yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Erik. Jadi ilmunya dan juga semangatnya ini saya pantau juga ternyata live di YouTube, di Facebook dan juga di Instagram nih langsung animonya naik Pak. Karena tadi mungkin kita interaksi dengan juga peserta ya, tadi Mbak Lutfia ya. Jadi banyak yang komen ini. Oke.